Apa rakyat merupang rakyat saja. Yang penting menjadi gubernur supaya kita semua pucuk Pak Gubernur. Hidup Satpam. Ya, hidup Satpam, hidup. Yo, perkenalan kan suaranya. Tonan. Tonan. Nun Komandan Satpam. Iya. Komandan Satpam. Yo, Raji mundur mecut nade, nyawa serah terima. Atur jarak. Jaga jarak. Protokol. Kita patuh. Protokol kesehatan tetap. Oke. Ya. Jadi, geser mecut dulu. Nikolong. Ke belakang lagi. Oke. Kita jaga jarak. Ini petisinya dari rakyat Aceh telah kita serahkan kepada Bapak Satpam yang di kantor gubernur. Berhubung Pak PLT Gubernur hang kita merempak dengan kamu yang mewakili rakyat, kita serahkan Bapak Satpamnya untuk diteruskan dan kusampah Pak PLT. Isi tuntutannya kamu biwate untuk dilaksanakan dalam wate sesingkat-singkat. Menyohana dilaksanakan, kamu akan pergi salam kena. Karenanya rumah rakyat, kan harta pusaka penguasa dan pejabat. Pak yang kerja Pak Kantor Gubernur. Yopi kantor kamu. Anak komentar sedikit kepada kantor media agar ditulis bahwasanya yang layak memimpin hari ini bukanlah PLT Nova Iriansyah, karena PLT adalah seorang pengecut, dan ternyata yang layak jadi pemimpin dan menerima rakyatnya adalah Bapak Kepala Security. Kami mewakili dari rakyat Aceh menyerahkan petisi ini untuk segera dilaksanakan dengan waktu sesegera mungkin. Ini saja kepada rekan-rekan. Terima kasih kepada semua komponen. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada aparat keamanan yang telah bersedia mendampingi dan memfasilitasi kami-kami. Hidup rakyat. Hidup rakyat. PLT pengecut. Terima kasih Pak. Hidup Satpam. Salam kamu nak pucuk. No Pedro, partinya Urome, Senin, dan baca oleh Pak PLT. Dari ayah Pro. Doakan pejabat PLT. Baik. Ya. Agenda utama kita bisa kembali jaga jarak, teman-teman, kembali jaga jarak. No Pedro, aduh. Agenda Yang utama kita hari ini harapan ya. mengantarkan petisi atau tuntutan kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Bapak PLT Nova Iriansyah, telah kita sampaikan, kita titipkan kepada Komandan Satuan Pengaman di kantor Gubernur Aceh yang difasilitasi oleh petugas keamanan. Kami berterima kasih kepada semua yang hari ini terlibat, yang mendampingi aksi kami dari tadi, baik teman-teman peserta aksi yang datang dalam bersamai aksi ini maupun kepada seluruh aparat keamanan. Sebelum bubar, saya ingin mengajak teman-teman kita saling bersalaman atau tos-tosan sebagai bukti bahwa kita ada bersama aparat ada bersama kita untuk melindungi kita, memperjuangkan setiap aspirasi yang ingin kita sampaikan kepada pejabat dan penguasa di Aceh. Baiklah, saya mulai dari ujung. Kita lihat. Terima kasih telah bersama kami. Pada kawan-kawan yang lain bisa tos-tosan, silakan yang ingin. Baik, mungkin ini saja agenda kita di kantor gubernur. Kita akan menunggu respon dari Gubernur Aceh dan juga di DPR Aceh.
Lagi kita bisa buat dan kumpul di dulu sekali kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kita. Aman. Jadi tuntutan ini kita serahkan kepada Gubernur Aceh dan kepada DPR Aceh. Masing-masing ada tuntutannya yang kita harapkan tuntutan ini segera menjawab persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Aceh. Ada persoalan penanganan COVID yang mungkin kita adalah terburuk di Indonesia. Tidak ada skema yang terukur, tidak ada kita belum melihat ada upaya yang serius dalam menangani COVID, misalnya seperti provinsi lain yang melakukan swab massal untuk mapping tentang penyebaran COVID di Aceh. Malah saat ini kita lihat sedang terjadi aksi pengantaran masker secara kolektif ramai-ramai. Seluruh pejabat Aceh diturunkan ke seluruh pelosok. Yang kita khawatirkan justru Banda Aceh sebagai zona merah. Mereka akan menjadi transmitter atau pembawa virus corona yang ada di Banda Aceh ke seluruh pelosok Aceh. Ini sangat mengkhawatirkan kita. Kita juga prihatin melihat bahwa dampak COVID ini telah menimbulkan kesusahan, dampak sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Padahal ada perintah dari Presiden, Permendagri yang memerintahkan pemerintah provinsi untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada rakyat yang terdampak COVID dari sumber anggaran refocusing. Sampai hari ini kita tidak tahu berapa sebenarnya anggaran refocusing. Ada yang bilang 1,7 T, ada yang bilang 2,3 T, ada yang bilang 2,7 T. Tetapi yang dirasakan oleh rakyat belum Rp1 pun anggaran tersebut diterima oleh masyarakat. Belum lagi kondisi ekonomi kita yang terancam krisis. Saat ini di tengah ancaman krisis, banyak usaha, profesi yang kehilangan pendapatan yang seharusnya segera dibantu. Bentuknya bisa dalam stimulus, bantuan modal usaha. Untuk petani misalnya bantuan bibit dan sebagainya. Ini juga belum dilakukan oleh pemerintah. Kita tuntut ini untuk segera dilakukan. Kita juga menuntut janji-janji beliau kepada tenaga medis untuk segera direalisasikan. Kepada masyarakat Aceh, pekerja imigran asal Aceh yang ada di Malaysia, yang dijanjikan 10.000 paket sembako sampai hari ini belum direalisasikan. Kita juga menuntut agar segera dilaksanakan. Kita meminta kepada Gubernur dan DPR Aceh agar menghilangkan semua friksi, fragmentasi dan polarisasi politik yang terkesan mementingkan kelompok masing-masing, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan rakyat. Eksekutif berjalan sendiri, DPR Aceh berjalan sendiri, sehingga harapan kita akan lahir kebijakan-kebijakan pro rakyat tidak terlaksana. Itu yang kita sampaikan. Sedikit, apabila hal ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, baik pun DPR Aceh, kita ini dari apa tadi? Gerakan Rakyat Aceh Menggugat. Gerakan Rakyat Aceh Menggugat, apa mungkin kembali lagi dengan masa yang lebih besar mungkin? Itu nanti akan kita lihat setelah surat ini disampaikan. Bagaimana responnya? Kalau memang surat kita dinispikan, dinihilkan, tidak dianggap yang kita sampaikan, kita akan turunkan pasal yang lebih, bisa jadi yang lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Kita ingin tuntutan-tuntutan ini dipenuhi tanpa syarat. Bang, ada upaya ngelapor ke pihak Polda? Karena ini bukan persoalan pelanggaran hukum, ya, perbuatan melanggar hukum, kita tidak bawa ke Polda. Ini persoalan kebijakan. Ya, yang kita persoalkan hari ini, PLT Gubernur ini memiliki kuasa yang sangat besar. Dia punya kuasa anggaran, dia punya kuasa kebijakan, dia punya kuasa aturan, tapi tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu yang kita protes hari ini. Terkait janji PLT sama temuan abang tadi tentang dana, apa akan melapor Polda? Tentang dana yang mana? Dana potongan refocusing. Kalau refocusing itu kita belum temukan ada indikasi perbuatan melawan hukum, ada indikasi
pidana korupsinya. Yang kita persoalkan hari ini soal keterbukaan informasi. Ada kewajiban untuk menyampaikan, mempublikasi kepada masyarakat apa saja dananya, kegiatan apa saja, anggarannya berapa besar, itu harus diketahui oleh masyarakat. Dan hari ini, sampai hari ini belum dilakukan oleh pemerintah Aceh. Jangankan kepada kita 5,4 juta rakyat Aceh, diminta DPR Aceh saja tidak diberikan. Itu fakta yang kenapa hari ini kita turun menggugat mereka. Sedikit lagi Bang, jadi